Kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan Bapak Menteri ATR, Bapak Hadi, di sini warga Bumi Sarana Indah 1 dan 2 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kepulauan Riau mengharapkan perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri ATR BPN untuk bisa mengambil tindakan atas ulah oknum-oknum pejabat di pemerintahan ataupun di institusi negara lainnya seperti BP Batam dan Pemko Batam yang terlibat dalam permasalahan lahan ruang terbuka hijau ini. Dan ini adalah ruang terbuka hijau yang telah disulap menjadi area bisnis oleh developer PT Surya Aji Pratama tanpa legalitas, tanpa IMB dan tanpa izin lain-lain. Dan BP Batam mengeluarkan PL baru tahun 2007, sementara sudah ada PL sebelumnya di sini sejak tahun 1994. Dan BPN Batam, Badan Pertanahan Nasional Batam, mengeluarkan sertifikat di atas tanah yang sudah bersertifikat. BP Batam mengeluarkan PL di atas PL. Sementara di master plan ruang terbuka hijau ini berada di RO 30 sejak tahun 1994, tetapi sejak tahun 2007 BP Batam mengeluarkan PL baru dengan mengubah RO 30 menjadi RO 16. Bapak Jokowi dan Bapak Hadi, akibat pembangunan ruko ini perumahan warga sering banjir, tidak ada ruang publik dan semakin panas. Dan membuktikan ini sebagai ruang terbuka hijau, di sini dulu terdapat area olahraga, fasum, lapangan bola voli, tumbuh-tumbuhan, dan area rekreasi keluarga lainnya yang dibangun dari sumber anggaran provinsi. Tetapi itu semua sudah dibongkar paksa dengan melibatkan ormas, preman, bahkan aparat kepolisian. Warga sudah mentok dengan birokrasi yang ada di Kota Batam ini, Pak Presiden dan Bapak Menteri, mulai dari Komisi 3 DPRD Kota Batam yang mengeluarkan surat rekomendasi untuk membangun ruko ini, dan itu pula lah alasan dari pihak developer untuk membangun ruko di atas RTH ini, karena ada surat rekomendasi dari Komisi 3 DPRD Kota Batam. Beberapa kali warga mengajukan rapat dengar pendapat ke komisi-komisi lainnya, tetapi berhenti di tengah jalan. Tidak ada solusi sampai sekarang. Bahkan tampak beberapa anggota DPRD di Komisi 3 sedikit arogan memaksakan bahwa izin yang dimiliki oleh PT Surya Aji Pratama ini sudah sah, ya, seperti Bapak Werton Panggabean di awal-awal mengatakan bahwa PT Surya Aji Pratama ini telah memiliki fatwa penologi, sementara Robi sendiri mengatakan bahwa PT Surya Aji Pratama tidak pernah memiliki fatwa ponologi, pernah mengurusnya, tetapi karena ada masalah ex officio tahun 2019, fatwa ponologi tidak mereka dapatkan, tetapi IMB mereka dapatkan. Nah, sementara kalau merunut peraturan, fatwa ponologi harus ada untuk mengeluarkan izin. Tetapi kenyataannya Bapak, IMB dulu keluar tahun 2017, fatwa ponologi tahun 2019 tidak ada, tetapi dokumen itu ada. Nah, nampak di sini kalau BP Batam, oknum BP Batam bisa mengeluarkan fatwa ponologi, di mana pihak PT Surya Aji Pratama jelas-jelas mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan itu. Dan seorang anggota dewan sebagai representatif rakyat, tempat pengaduan rakyat, justru menegaskan bahwa PT Surya Aji Pratama telah memiliki fatwa ponologi dengan sedikit arogan. Tetapi yang terjadi Bapak Hadi di tahun 2021, BP Batam kembali merevisi
fatwa apologi yang sempat dibuat tahun 2019. Jadi fatwa apologinya dibuatkan baru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti itu perjalanannya, Pak. Warga sudah mentok dengan birokrasi yang ada di Kota Batam, mulai dari Komisi 3 DPRD Kota Batam, Kejaksaan Negeri. Masyarakat pernah melaporkan ini ke Kejaksaan Negeri, menyerahkan semua bukti-bukti yang cukup akurat, tetapi ketika dihubungi kembali, pihak kejaksaannya tidak menjawab dan tidak ada solusi. Baik itu WA, baik itu dijumpai, terlalu sulit untuk mendapatkan jawaban. Demikian juga dengan dinas-dinas yang ada di Pemko Batam dan Ombudsman Kepri sampai Ombudsman Pusat. Demikian juga dengan ke Polda Kepri. Warga pernah melaporkan ini ke Polda Kepri 2 kali, tetapi warga justru mendapat tekanan, bahkan mendapat ancaman. Warga selalu dihadapkan pada ancaman-ancaman, baik itu dari preman, dan mereka selalu membangun opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Begitu Bapak Jokowi dan Bapak Hadi, kiranya persoalan masyarakat, khususnya masalah lahan yang ada di Bumi Sarana Indah 1 dan 2 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji ini bisa diperhatikan, dan tidak hanya diperhatikan saja, Pak, tetapi ada tindakan tegas untuk mafia-mafia lahan sesuai dengan komitmen daripada Kementerian ATR kemarin akan menindak tegas mafia lahan, baik juga presisi Kapolri akan menindak tegas mafia lahan. Semoga itu semua tidak hanya wacana tanpa ada hasil. Dan kepada Bapak Jokowi, mohon Pak perhatiannya agar persoalan lahan ini segera dituntaskan di Batam ini, karena masalah lahan, beberapa PL pembanding seperti PL bangunan gereja yang ada di seberang jalan menyatakan bahwa RTH ini yang sekarang ruko berdiri mengatakan bahwa ini adalah RO 30 bukan RO 16. Sampai saat ini BP Batam tidak bisa menunjukkan site plan bahwa ruko yang berdiri di atas lahan ini adalah RO 16. Secara dokumen mereka tidak bisa menunjukkan site plan-nya dari BP Batamnya bahwa ini adalah RO 16. Demikian juga dengan master plan RO 30, BP Batam tidak bisa menunjukkan. Ada apa? Ada apa mafia lahan di Kota Batam ini?